Ya Bu, silahkan Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia, Bapak Ibu Jabar 32. Kembali lagi kita ke room meeting untuk mengikuti pelatihan dan penugasan dari VCT 6, yaitu kelompok 32. Pada hari ini kami Nurhayati Sinaga selaku host, dan hari ini yang bertugas moderator seyogyanya adalah Bapak Farid, tetapi beliau mungkin belum kelihatan karena tadi pagi saya koordinasi adalah ada sedikit kurang sehat. Dan pemateri pada hari ini adalah Ibu Evi. Ibu Evi Afilia Kusuma Dewi ST. Beliau dari pengelola PAUD Al Hidayah Cikarang Barat. Hari ini kita akan mendengarkan bahwa Ibu Evi akan menjelaskan tentang etika dan karakter pendidik PAUD. Tapi sebelumnya izinkan saya membacakan tata tertib daripada pelatihan ini. Yang pertama adalah mohon selama presentasi ini berlangsung, selama moderator berbicara, presentasi berbicara, peserta menonaktifkan suara. Yang kedua, jika ada pertanyaan saat materi selesai, bisa melalui raise hand atau chat di ruang chat. Yang ketiga, silakan mengisi presensi yang nanti akan kami tuliskan di chat menjelang selesainya presentasi, dan akan kami tutup setelah 20 menit ruangan acara tersebut kami selesaikan. Yang keempat, mari kita sambut bersama-sama materi daripada Ibu Evi Afrilia Kusuma Dewi ST dengan materi etika dan karakter pendidik PAUD. Baik, Kami persilakan kepada Ibu Evi untuk men-share materinya. Silakan Bu Evi. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ibu-ibu dan ayahanda yang berbahagia, hari ini alhamdulillah saya kebagian yang jam 1 hingga jam 2. Kayaknya ini waktu-waktunya tidur, waktu-waktunya untuk istirahat. Dan saya sangat berterima kasih kepada Bunda dan Ayahanda yang mau join bersama saya di kelas ini. Kali ini saya membawakan materi mengenai etika dan karakter pendidik PAUD. Jadi ini saya sesuaikan dengan kondisi saya karena saya berkecimpung di PAUD, maka saya akan berikan materi mengenai pendidik PAUD. Gitu ya, Bu ya. Mungkin tidak akan jauh berbeda dengan pendidik di SD, SMP atau SMA. Mungkin ini akan menjadikan masukan buat ibu semua, gitu kan ya. Kita sama-sama belajar dan ini pun menjadi pengingat diri bagi saya sebagai pendidik PAUD juga. Jadi kita menjadi seorang pendidik atau menjadi seorang guru itu bukanlah sesuatu yang tiba-tiba terjadi. Menjadi seorang pendidik atau guru itu adalah sesuatu yang sudah kita rencanakan. Bahkan banyak orang yang menginginkan saya bercita-cita ingin menjadi guru. Nah, berarti menjadi guru itu bukanlah sesuatu yang mudah gitu ya Bu ya. Jadi karena kita juga harus mempersiapkan betul-betul diri kita bagaimana sih bisa menjadi seorang pendidik yang baik. Baik. Eh Mari kita lanjut ya Bu ya mengenai etikanya sendiri. Ini mohon maaf slide-nya belum bisa bergeser ya. Baik. Selanjutnya, pertanyaannya apa sih etika itu? Mungkin banyak orang sudah tahu ya, atau karena kita sering dengar juga cuman istilah-istilah saja. Tapi saya akan mengutip ini lebih kepada apa namanya artinya, arti yang sebenarnya gitu ya.
Ini hanya apa namanya tidak sudah baku gitu ya. Etika itu berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos atau taeta yang berarti watak, kebiasaan, dan adat istiadat. Pengertian ini berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun suatu masyarakat yang diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya. Selain itu, menurut Muslih, etika itu adalah sebagai filsafat moral atau ilmu yang mendekatkan pada pendekatan kritis dalam melihat dan memahami nilai dan norma moral yang timbul dalam kehidupan masyarakat. Nah, kalau yang seperti ini sepertinya tidak bisa dirubah ya, tidak bisa dibantah karena itu adalah metode dari para ahli gitu ya. Yang selanjutnya yang akan kita bahas mengenai etika tadi, itu kita lihat ada yang namanya nilai dan ada yang namanya norma. Hmm, Baik, sekarang saya akan bacakan terlebih dahulu ya Bu mengenai apa sih etika itu, nilai itu apa, norma itu apa, kemudian apa sih hubungannya etika, nilai dan norma gitu ya Bu. Nanti kita akan bahas, mungkin tidak akan terlalu dalam, tapi setidaknya ada pemahaman gitu. Yang pertama adalah etika. Etika itu mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Selain itu, etika juga menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Kemudian nilai. Apa sih nilai itu? Nilai adalah sesuatu yang berguna bagi seseorang atau kelompok dan karena itu orang atau kelompok tersebut selalu berusaha untuk mencapainya. Karena pencapaiannya sangat memberi makna kepada diri serta seluruh hidupnya. Dan yang terakhir, norma. Norma itu adalah aturan atau kaidah dari perilaku dan tindakan manusia. Baik, mulai dulu yang pertama dari yang nilai ya Bu ya. Tadi saya sudah ungkapkan di depan bahwasannya menjadi seorang guru itu tidaklah mudah. Ya, jadi kita mengikuti pendidikan dari mulai yang paling dasar dari SD, kemudian SMP, SMA, sampai kita ke perguruan tinggi, ke jurusan keguruan seperti itu ya. Itu adalah hal yang tidak mudah untuk kita lakukan karena itu semuanya proses dan jangka waktunya itu tidak dalam waktu yang singkat, tapi sangatlah panjang, melelahkan ibaratnya gitu. Dan kita itu berusaha untuk mencapai hal yang seperti itu. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan gelar yang namanya profesi seorang guru, gitu ya, Bu ya. Nah, setelah menjadi seorang guru, guru itu akan melekat di dalam diri kita. Itulah yang disebut dengan nilai. Ketika kita sudah mencapainya dengan berpeluh keringat gitu ya. Kemudian kita sudah dapat pekerjaan itu, profesi itu sebagai guru. Terus kemudian apa? Profesi guru itu akan melekat di diri kita. Nah, ketika misalnya kita sudah masuk ke dalam satu lembaga pendidikan, kemudian kita kembali ke rumah, masuklah ke dalam suatu perkumpulan yang namanya tetangga gitu ya. Jadi di apa namanya selain di dunia eh, pendidikannya, di lembaga pendidikannya, kita juga kembali ke rumah, kita bertemu dengan masyarakat sekitar, kita bertemu dengan tetangga yang lain yang melihat kita sebagai seorang guru. Nah, biasanya kalau norma itu akan tergantung di daerah mana dia berada. Terkadang kalau misalnya di pedalaman ya Bu ya, saya pernah juga maksudnya ke daerah yang agak sedikit terpencil, kemudian memperkenalkan diri bahwa saya sebagai seorang guru seperti itu, yang namanya nenek-nenek atau bahkan kakek-kakek pun itu bisa mencium tangan karena mereka melihat bahwasannya guru itu sangatlah mulia, profesi guru itu sangatlah mulia. Dan saya sangat takjub sekali. Oh, ternyata guru itu sangat dimuliakan di daerah ini. Sampai akhirnya, loh ini kakek, ini nenek, kemudian mencium tangan saya. Itu kan sepertinya hal yang tidak dimasuk di akal kalau misalnya di kota besar seperti Jakarta atau Bekasi pun yang termasuk kota gitu ya. Kita bersalaman menjabat tangan biasa saja gitu. Tidak merupakan sesuatu yang hal, apalagi sesama guru atau ada orang tua murid yang salaman dengan kita, kayaknya biasa saja berjabat tangan. Tapi ada yang normanya di satu daerah yang
melihat seorang guru, aduh masya Allah, ini adalah guru. Guru itu ada sesuatu yang mulia yang harus benar-benar kita hormati, kita hargai seperti itu. Nah, ketika misalnya nilai seorang guru sudah melekat pada diri kita, kemudian kita masuk ke dalam masyarakat, kemudian apa sih yang akan output akhirnya? Seorang guru itu berarti harus apa? Haruslah diatur oleh suatu etika gitu. Karena etika itu menentukan perilaku si guru itu seperti apa nanti harusnya bersikap. Seperti itu ya, Bu, hubungan antara etika, nilai dan norma. Kemudian, apa sih hubungan etika pendidik dengan kode etik? Nah, kode etik pendidik itu berkaitan dengan etika pendidik. Karena kita berprofesi sebagai guru atau sebagai pendidik, berarti kita masuk ke dalam kode etik yang namanya profesi. Apa sih kode etik profesi itu? Ya, kode etik profesi itu adalah norma-norma yang harus diindahkan. Berarti aturan-aturan yang harus kita lihat, yang harus kita patuhi oleh setiap anggota profesi di dalam melaksanakan tugas profesinya dan di dalam kehidupannya di masyarakat. Nah, tadi saya sudah sebutkan bahwasannya yang namanya guru tidak hanya di dalam kehidupan di lembaga pendidikannya saja, tapi dia kembali kepada masyarakat. Makanya apa namanya etika guru itu eh, ibaratnya harus mencakup semuanya di lembaga juga di masyarakat juga. Nah, kode etik ini berfungsi sebagai panduan dan pada individu-individu dengan profesi terkait mengenai apa yang boleh mereka laksanakan atau larangan yang sebaiknya mereka hindari. Baik ibu-ibu dan ayahanda, terkadang saya melihat di televisi mengenai bagaimana eh, kasus seorang guru misalnya dilaporkan oleh anak muridnya karena ini karena itu gitu ya Bu ya. Itu sesuatu yang wah, ini akan menjadi di opini di masyarakat adalah kok guru seperti itu ya. Nah, jadi beban guru itu sebenarnya luar biasa, Bu. Ketika kita melakukan kesalahan sedikit ataupun banyak, itu akan menjadi perbincangan. Ya, sedikit aja menjadi perbincangan, apalagi sesuatu yang luar biasa gitu ya. Jadi nilai yang sudah melekat pada kita sebagai guru itu benar-benar tidak bisa dipisahkan gitu, Bu. Karena guru itu masyarakat taunya adalah guru itu harus yang baik, harus menjadi contoh yang teladan bagi muridnya. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini. Kebanyakan tidak bolehnya. Nah, tapi masyarakat juga belum tahu bagaimana bebannya sebagai seorang guru seperti itu ya. Nah, saya tidak akan membahas mengenai apa sih kode etiknya tuh apa saja gitu. Mungkin kode etiknya kan berbeda-beda ya Bu antara nanti apa namanya sekolah menengah mungkin dengan yang sekolah PAUD gitu. Di sini hanya yang saya akan berikan adalah poin dalam kode etik pendidik terkait etika pendidik. Yang pertama itu adalah guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Jadi tugas guru itu sebenarnya berat. Karena apa? Karena membimbing itu berarti ada tujuan akhirnya, yaitu setidaknya dia bisa merubah anak yang tadinya berpelakunya kurang bagus, itu setidaknya harus ada perubahan menjadi sesuatu yang bagus atau baik. Nah, tapi kalau misalnya seperti itu, bagaimana dong caranya? Berarti kita harus balik lagi. Pendidik itu harus balik lagi, melihat kepada diri sendiri bahwasannya apakah saya sudah baik. Ketika saya sudah baik, berarti energi positif itu kita bisa share ke anak-anak. Kita pengen anak itu sabar, tapi apakah diri kita sudah bersabar gitu ya Bu? Karena ini sebenarnya nasihat buat diri saya juga gitu ya. Karena hal-hal yang seperti itu sebenarnya apa namanya guru itu jadi kayak di posisi serba salah, pengen ngerubah seorang anak, tapi kadang-kadang kitanya juga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Nah itu jadi itu untuk introspeksi saya juga. Ketika saya melihat anak tidak baik, saya sudah mencontohkan belum dengan sesuatu yang baik gitu.
Yang kedua adalah guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai kebutuhan anak didik masing-masing. Jadi kalau di kalangan PAUD gitu ya, kadang-kadang memang banyak sekali tuntutan dari wali murid yang menginginkan bahwasannya anak saya TK kok masih belum bisa baca, masih belum bisa menulis, masih belum bisa berhitung gitu kan ya. Karena sebenarnya di pendidikan anak usia dini itu tidak dipaksakan untuk itu. Bahkan di kurikulumnya itu pun tidak harus ada seperti itu. Anak harus bisa baca misalnya seperti itu. Tidak ada. Tapi lebih kepada pengenalan gitu. Pengenalan apa? Oh, pengenalan huruf, pengenalan angka, pengenalan berhitung. Kalau misalnya si anak ujung-ujungnya misalnya masih belum bisa baca atau berhitung, itu bagaimana eh, di PAUD itu tidak ada yang namanya pemaksaan. Jadi kita berikan suatu apa namanya motivasi terus kepada si anak, ayo nak gitu ya. Terus kalau misalnya karena kan prinsipnya kalau di PAUD adalah lebih kepada hafalan gitu ya, lebih menghafal menghafal terus. Nah kalau misalnya si anak sudah apa-apa, aduh kok di saya harus ini harus ini harus itu harus bisa baca nih, nanti kalau nggak bisa baca kayak gini ibu marah segala macam, itu nanti anak itu akan patah tiba-tiba di tengah seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, guru mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindarkan diri dari segala penyalahgunaan. Nah, ini sangat penting sekali Bu untuk komunikasi terhadap orang tua di pendidikan anak usia dini karena apa? Biasanya di kami itu ada yang namanya pelaporan pelaporan berkalanya itu bisa dalam waktu 1 bulan 1 kali atau triwulan atau memang yang paling banter sekali itu adalah per semester. Tapi yang kita inginkan adalah kita harus bisa komunikasikan perkembangan anak itu kepada orang tua dengan sejelas-jelasnya. Kenapa anaknya tidak bisa ini, misalnya itu. Kenapa anaknya tidak bisa itu? Kemudian kita bisa berdiskusi bagaimana cara pemecahannya karena antara sekolah atau lembaga dengan orang tua itu harus sejalan. Ketika anak diberikan pengetahuan akhlak tentang ini, berarti di rumahnya pun harus dijalankan, gitu. Selanjutnya, nah baik, yang tadi mengenai etika. Selanjutnya adalah karakter. Apa sih karakter itu? Karakter adalah kecakapan khusus yang didukung oleh kesadaran moral, perasaan moral, dan tindakan moral. Karakter adalah evaluasi kualitas tahan lama individu tertentu, membedakan satu individu dengan individu lainnya. Jadi lebih kepada yang menempel pada si guru. Contohnya ya, misalnya saya sama Bu Nur kenal misalnya sama si Bu Guru A. Terus saya nanya, Bu Nur, kenal nggak Bu Guru A? Terus Bu Nur tahu nih, oh orangnya tuh yang suka marah-marah ya, orangnya yang jutek itu kan. Nah, itulah karakter, dia menempel. Nah, di sini adalah evaluasi kualitas tahan lama. Makanya, pengecapan kepada kepada seseorang itu tidak bisa sebentar ketika orang sudah tahu bahwa dia adalah pemarah, bahwa dia adalah orang yang tidak sabar, bahwa dia adalah seorang yang misalnya tidak konsisten gitu ya, selalu bohong atau segala macam. Itu akan mengecap terus gitu. Dan itu biasanya akan jadi mulut ke mulut dari satu guru ke guru lainnya seperti itu. Nah, makanya menurut Aristoteles bahwa karakter yang baik itu merupakan perbuatan yang benar dalam hidup. Berbuat benar dalam hubungan dengan orang lain dan berbuat benar terhadap diri sendiri. Jadi kalau misalnya kita menginginkan hubungan yang baik dengan orang lain, kita perbaiki diri dulu. Kemudian setelah itu baru kita berhubungan dengan orang lain. Seperti itu. Nah, di sini karakter itu bisa menunjukkan siapa sih kita sebenarnya dan menentukan bagaimana seseorang membuat keputusan. Misalnya, aduh, si ibu ini sih plan A kayaknya kalau diajakin kayaknya nggak bisa ini deh, nggak bisa tepat gitu. Itu menunjukkan, oh itu berarti sudah menempel tuh karakternya.
Karakter juga menentukan sikap perkataan dan tindakan seseorang di mana hal-hal tersebut dapat membantu untuk mencapai kesuksesan. Itu yang tadi yang saya sebutkan adalah contoh karakter yang negatif ya, Bu. Nah, kalau yang karakter yang positif itu gimana? Itu akan membuahkan hasil yang luar biasa yang akan mendorong ibu menjadi seseorang yang guru yang sukses gitu ya. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan karakter. Yang pertama adalah pemodelan dari orang tua atau orang dewasa lain. Selanjutnya adalah keturunan, pengalaman masa kanak-kanak, dan materi pelajaran di sekolah. Jadi karakter itu terbentuk itu mulai dari kecil. Pada saat si anak memperhatikan orang yang lebih tua, ini khususnya kepada orang tua ya berarti ya. Ketika si anak melihat ibunya itu tidak sabar, berarti dia akan mengikuti dan itu nanti akan menempel ketika nanti dia dari kecil, kemudian dia berinteraksi terus sampai dengan dia dewasa, akhirnya dia akan menjadi seorang yang tidak sabaran. Nah, kemudian pengalaman masa kanak-kanaknya itu ya dia akan bertemu dengan siapa aja nih. Nah, di situ dia makanya kalau yang namanya usia remaja itu ada yang namanya mencari jati diri gitu ya, Bu. Jadi mencari, aduh aku nih sebenarnya nih seorang yang periang nggak sih? Aku seorang yang humoris nggak sih? Aku seorang yang apa sih gitu. Nah, itulah apa namanya proses. Kemudian materi berhubungan dengan sekolah adalah kita sebagai guru dalam membentuk karakter anak, kita harus lebih memberikan konsentrasi kepada materi pembelajaran apa nih. Jadi kalau misalnya di sekolah menengah SD atau menengah ke atas seperti itu mungkin tidak terlalu apa namanya terpusat kepada karakter si anaknya. Ya, tapi kalau misal di pendidikan anak usia dini biasanya kita dalam satu kelas hanya 15 atau hanya 10 orang. Kita seorang guru akan mengenali, oh oke, karakter si anak seperti ini. Ketika dia tidak mau belajar, bagaimana treatmentnya untuk karakter seperti ini? Gitu ya, Bu. Dan kita juga harus memberikan suatu contoh-contoh yang baik, akhlak-akhlak yang setidaknya masuk ke dalam otaknya anak bahwa oh saya tuh harus seperti ini, tidak boleh seperti itu gitu. Nah, di sini ada 16 pilar pembangunan karakter. Ya, jadi sebenarnya pembangunan karakter yang positif itu sangat banyak gitu ya, Bu. Tapi saya hanya menampilkan hanya 16 pilar pembangunan karakter. Ya, saya akan bacakan saja ya. Di sini sesuatu yang sangat positif sekali. Mungkin kalau misalnya ada yang terlupakan, oh apa nih yang saya terlupakan? Ini bisa. Yang pertama yaitu kasih sayang, yang kedua penghargaan, kemudian pemberian ruang untuk pengembangan diri, kepercayaan, kerjasama, saling berbagi, saling memotivasi gitu ya. Jadi memotivasi itu tidak hanya sama guru tapi sesama anak juga bisa. Ketika misalnya si anak ngomong gini, ibu guru aku bisa, aku nggak bisa, ibu guru bisa nggak, kamu pasti bisa. Atau si anak bilang kayak gini kepada gurunya, ibu ayo bu cobain dong bu, ibu pasti bisa gitu. Itu sesuatu yang memotivasi meskipun dengan bahasa anak. Kemudian saling mendengarkan, saling berinteraksi secara positif, saling menanamkan nilai-nilai moral, saling mengingatkan dengan ketulusan hati, saling menularkan antusiasme, saling menggali potensi diri, saling mengajari dengan kerendahan hati, saling menginspirasi, saling menghormati perbedaan. Masya Allah, baik, baik Bu. Kalau misalnya kita melihat seperti ini, sepertinya sangat ideal sekali ya seorang guru gitu ya. Dan kita itu berusaha untuk setidaknya dari 16 pilar pembangunan karakter ini, sudah manakah yang sudah kita lakukan? Gitu ya Bu ya. Selanjutnya, karakter pendidik PAUD. Nah, karakter pendidik PAUD, guru PAUD itu yang pertama adalah menanamkan kebaikan tanpa pamrih. Pendidikan anak usia dini dalam melaksanakan tugasnya senantiasa mengedepankan kode etik yang berupa apa, Bu? Menanamkan kebaikan tanpa pamrih mencintai anak. Dengan cara apa? Dengan cara asah, asih, dan asuh. Dan mendidik, mengasuh,
dengan kasih sayang semata-mata karena amanah Tuhan yang Maha Kuasa. Makanya kalau dibilang guru PAUD itu kayak gimana ya, guru PAUD ya ya seperti itu gitu ya. Jadi ketika misalnya mungkin ibu bisa melihat perbedaan antara guru yang di SD atau SMP SMA dengan guru PAUD itu tingkat apa namanya keikhlasannya itu kayaknya agak lebih di PAUD. Karena apa Bu? Karena ketika kita masuk ke dalam ke dalam sekolah, kemudian ternyata sebenarnya kita ini masih ada permasalahan di rumah, kita menyambut anak harus dengan muka yang berseri-seri. Setelah itu mood kita harus bagus. Karena apa? Karena kita akan bernyanyi, bertepuk, mengajarkan doa. Masya Allah, itu ada sesuatu yang kontradiktif tapi harus kita jalani. Nah seperti itu ya Bu ya. Kemudian membangun citra diri positif anak. Peran guru dalam membangun citra diri yang positif pada anak itu sangat besar. Namun, banyak perilaku guru yang dapat membunuh karakter anak, yaitu dengan membuat anak merasa rendah diri. Nah, yang seperti ini pun kadang-kadang suka ada Bu, guru-guru yang keceplosan. Misalnya dia memarahi anak itu, misalnya melakukan kesalahan, kemudian memarahi anak itu di depan teman-temannya. Nah, ini harus dihindarkan. Ya, jangan sampai kita merendahkan anak itu. Karena apa? Berarti oh saya salah, saya adalah anak yang paling salah di antara teman-teman saya. Nah, bagaimana kalau misalnya seperti itu, anak itu salah, ataupun misalnya seperti ini, ada yang berantem, kemudian setelah itu anak yang cari gara-gara nggak mau minta maaf, gitu misalnya. Nah, kadang-kadang kalau misalnya ibu gurunya yang apa namanya ikut moodnya lagi nggak bagus ceritanya di rumah gitu ya, tiba-tiba langsung meledak-ledak gitulah kepada si anak. Nah, kamu gimana sih? Kamu kan salah, kamu kan harusnya minta maaf, dan bilangnya kepada di depan teman-teman yang lainnya, itu sama dengan membunuh karakter anak gitu ya Bu ya. Jadi jangan sampai ketika kita harus memberikan masukan, penanaman pendidikan akhlak gitu ya, lebih tepatnya itu dengan lebih halus, dengan yang lebih baik, dengan yang lebih ahsan. Jadi si anak juga mampu mencerna gitu. Dibiarkan terlebih dahulu, setelah itu baru kita panggil si anak, kita tanya kemudian apa yang harus dilakukan gitu. Selanjutnya, guru sebagai model atau tokoh idola anak. Menjadi guru PAUD itu tidak cukup hanya berbekal kurikulum atau acuan pembelajaran menu generik, tetapi menyangkut bagaimana guru sebagai pendidik menjadi idola bagi muridnya. Nah, kadang-kadang kalau misalnya kita tanya ya anak umur 6 tahun, 5 tahun yang lagi sekolah PAUD, kita tanya nih, kamu di sekolahnya gurunya gimana gitu kan? Oh, guru aku baik dong Bu, misalnya gitu. Guru aku baik, ibu ini dia itu orangnya cantik, terus wangi, terus pinter. Nah, berarti apa? Si anak itu sudah menggambarkan, oh guru itu model kayak begitu tuh aku juga pengen. Kadang-kadang ada yang celutukannya adalah aku mau tuh jadi guru seperti itu. Nah, itulah sebagai model tokoh idolanya anak itu, ternyata dia sudah ada gurunya gitu ya. Nah, nanti kalau pas sampai ke rumah ternyata apa namanya orang tuanya berbeda berbeda sosok gitu dengan gurunya yang manis, yang baik, yang cantik gitu kan. Nah, makanya saya hanya mengharapkan kepada ibu-ibu yang di rumah juga tampil manis, tampil baik kepada anak-anaknya di rumah gitu ya. Kemudian mendidik dengan mencelupkan diri. Nah, apa sih mencelupkan diri? Ibaratnya kayak teh ya Bu ya, teh celup gitu. Kalau misalnya kita sudah sediakan air panas, hanya satu paper bag teh itu bisa mewarnai semua air yang ada di situ menjadi warna coklat. Nah, itulah pendidik. Ketika kita sudah masuk ke dalam apa namanya murid-murid kepada anak-anak, itu bisa merubah si anak. Anak-anak yang tadinya malas, anak-anak yang tadinya tegang, yang emosian, yang lagi berantem, ketika guru masuk kemudian kita menyebarkan energi-energi positif gitu ya, seperti teh tadi gitu ya, menyebar,
itu akan menjadi sesuatu yang berwarna gitu ya. Si anak itu yang tadinya lagi apa namanya ngantuk segala macam, kemudian guru datang, akhirnya mereka bisa ceria gitu ya. Makanya di sini ada seorang pendidik yang berhasil adalah yang dapat mencelupkan dirinya secara menyeluruh, pikiran dan perasaannya, dapat membangun personal dengan murid-muridnya, mempunyai kemampuan komunikasi secara efektif, mampu mengelola emosi dengan baik, mampu menghidupkan suasana yang menarik dan menyenangkan agar anak senang berjalan atau bermain. Karena apa namanya? Pembelajaran yang menyenangkan itu biasanya menjadi suatu pegangan bagi guru PAUD. Itu adalah belajar yang menyenangkan. Nah, selanjutnya adalah manfaatnya menjadi pendidik PAUD yang beretika dan berkarakter positif itu apa? Pasti adalah hasilnya yang positif juga. Yang pertama itu adalah guru akan membawa perubahan positif. Guru yang memiliki citra diri positif itu senantiasa mempunyai inisiatif untuk menggulirkan perubahan positif bagi lingkungan tempat ia berkarya. Perubahan positif tidak hanya terasakan oleh dirinya, namun juga oleh lingkungannya. Baik, Ibu, di sini kan kalau misalnya eh, tidak hanya di dalam lembaga, ketika kita PAUD di guru-guru PAUD ya, apa namanya menyebarkan energi positifnya itu ke apa namanya lembaganya di sekolahnya. Berarti jangan sampai lupa bahwa energi positif itu pun harus tersebar di luar, di masyarakat, seperti itu ya Bu ya. Karena apa namanya ini juga sesuatu hal yang mahal juga ya Bu ya, karena eh, ketika misalnya ada seorang guru PAUD yang tidak sesuai dengan etika atau karakternya, itu bagaimana ya? Kadang-kadang gini Bu, ada beberapa instansi lembaga yang misalnya gurunya itu hanya nyomot guru gitu ya. Jadi ketika misalnya ada temennya ngomong gini, kamu lagi ngapain? Ada kerjaan nggak? Nggak ada nih, aku di rumah aja. Yuk kita jadi guru PAUD. Nah, salah nggak sih sebenarnya misalnya dia dari ibu rumah tangga kemudian apa namanya mau menjadi guru PAUD? Tidak salah, tapi ada yang harus ditempuh. Salah satunya adalah melalui diklat berjenjang. Karena di situ si yang tadinya ibu rumah tangga, dia harus belajar belajar nih dari awal sampai dengan akhirnya seperti apa, karena di pelatihan ya atau diklat berjenjang seperti itu akan diberikan semuanya, harus ada usaha. Jangan sampai ketika misalnya saya mau jadi guru PAUD tapi tidak ada bekal apa-apa, mau jadi apa nanti anaknya, nah gitu. Karena nanti nilai seorang guru PAUD itu akan tertera tercap di diri ibu, kemudian nanti ternyata karakter ibu tidak menunjukkan bahwa ibu adalah seorang guru PAUD, nantinya akan dipertanyakan gitu ya. Selanjutnya adalah mengubah krisis menjadi keberuntungan. Baik, nggak sedikit Bu PAUD-PAUD atau yang bentuknya kelompok bermain itu tidak memiliki dana. Ada yang tidak memiliki dana. Tidak semuanya sukses gitu ya Bu ya. Tapi bagaimana sih caranya supaya sesuatu yang krisis itu menjadi sesuatu yang beruntung, sesuatu yang luar biasa gitu ya. Karena di sini dibilang adalah kekalahan, kegagalan, kesulitan dan hambatan sifatnya hanya sementara. Jadi saya juga pernah berkunjung juga ke apa namanya suatu lembaga yang sederhana gitu ya. Kalau dilihat dari permainan edukasinya itu tidak mencukupi, dari sarana prasarananya itu kurang gitu ya. Tapi apa yang timbul? Sisi kreativitas. Itulah yang menjadi sesuatu yang krisis itu menjadi keberuntungan. Kreativitas apa? Ternyata guru-guru itu benar-benar dituntut bagaimana nih caranya supaya mainnya anak tuh ada. Contohnya, kalau di sini kita ayunan pakai besi ya, Bu. Ternyata mereka bisa mengubah ban itu menjadi ayunan. Atau apa namanya? Puzzle kayu gitu ya. Di sini sudah banyak, udah biasa yang namanya puzzle kayu. Tapi ternyata mereka bisa membuat yang namanya puzzle dari karton, luar biasa.
Dan itu sangat apa namanya pembelajaran yang luar biasa karena apa? Karena mereka dapat memanfaat sekitarnya, dapat memanfaatkan bahan-bahan dari apa namanya sesuatu yang tidak berguna dapat dirubah menjadi sesuatu yang bisa berguna, gitu ya. Itulah mengubah krisis menjadi keberuntungan, ya, mendorong guru menjadi kreatif. Nah, baik. Terakhir, ini adalah kata-kata mutiara dari saya. Sebenarnya dikutip ya Bu, karena ini bahasanya luar biasa indah. uh, Isinya mengenai amal yang paling hebat bagi seorang guru itu adalah mendidik. Dan rekreasi yang paling indah itu adalah mengajar. Ketika melihat murid-murid yang menjengkelkan dan melelahkan, terkadang hati teruji kesabarannya. Namun, hadirkanlah gambaran bahwa di antara satu dari mereka kelak akan menarik tangan kita menuju surga. Masya Allah. Selamat berjuang wahai guru. Kebahagiaan kita adalah menyadari murid kita adalah butiran tasbih pengabdian kita kepadanya. Oh, luar biasa Bu. Jadi kita nggak akan tahu ternyata dari tangan murid kita yang mana yang akhirnya membawa kita ke surga. Gitu ya Bu ya. Karena apa? Karena belum tentu anak kita juga yang membawa kita ke surga, belum tentu. Ya kalau misalnya sudah ketahuan anak kita soleh itu insya Allah gitu. Tapi kalau misalnya ternyata anak kita tidak soleh, kemudian ibu mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada anak-anak yang soleh, kemudian anak-anak yang soleh itulah yang mendoakan gurunya, itu yang akan menjadikan apa namanya, yang akan menarik kita sebagai guru itu menuju surganya. Begitu. Mungkin seperti itu saja paparan dari saya mengenai etika dan karakter pendidik. Selanjutnya akan saya berikan kembali acara kepada Ibu Nurhayati selaku moderator. Silakan Bu. Terima kasih Bu Evi yang telah memaparkan tentang pendidikan karakter pendidik di PAUD. Bapak Ibu yang berbahagia, Bapak Ibu Jabar 32, ternyata untuk menjadi seorang guru banyak yang harus kita perhatikan, mulai dari karakter kita, mulai dari etika kita, sehingga mulai dengan faktor-faktor karakter yang mempengaruhi pembentukan karakter kita, sehingga nantinya kita bisa memiliki karakter yang sangat diminati, yang sangat mendidik bagi anak-anak binaan kita. Tadi Bu Evi sudah menjelaskan bahwa di karakter pendidik PAUD hendaknya kita menanamkan kebaikan tanpa pamrih. Memang benar bahwa di PAUD itu adalah pendidikan yang awal, pendidikan yang dini, selain daripada pendidikan informal yang mereka terima di dalam keluarga, maka kita selaku pendidik PAUD hendaknya kita menanamkan kebaikan tanpa pamrih, kemudian membangun citra diri pada anak. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, pada pendidikan PAUD ini guru itu harus sebagai model tokoh idola anak. Di mana-mana kita semua guru, mudah-mudahan dimanapun kita membina anak-anak kita, baik di level PAUD, baik di level SD, SMP, SMA maupun SMK, kita menjadi idola mereka. Sehingga mereka kemanapun mereka berada, mereka akan tetap mengingat karakter kita. Karakter yang positif saja Bapak Ibu, yang supaya kita selalu dikenang anak. Karakter yang positif juga kita seorang pendidik harus mampu mengubah krisis menjadi keberuntungan. Dimanapun situasi dan kondisinya, kita harus mampu merubah situasi itu ke arah yang positif. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Ibu Jabar 32, amal yang paling hebat bagi seorang guru adalah mendidik. Dan rekreasi yang paling indah adalah mengajar. Benar sekali, kita saat ini sudah mengalami imbas dari COVID-19. Kita serasa rindu dengan anak-anak kita. Kita rindu dengan mengajar. Sekalipun kita tidak bisa pungkiri, pada saat kita monoton mengajar, kita ingin istirahat. Tapi sekarang kita sudah kebanyakan istirahat, kita rindu dengan anak-anak kita. Kita rindu dengan mengajar.
Itu saja Bapak Ibu yang bisa kami share. Mungkin kami persilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Dan ini sudah ada pertanyaan Ibu Evi. Iya Bu, Yang silahkan. pertama saya bacakan Bu. Ya, baik. Yang pertama ini dari Ibu Dewi Ranti. Ada pertanyaannya adalah, Ali bin Abi Thalib pernah berkata, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Menurut Ibu, pendidikan apakah yang cocok untuk anak-anak milenial seperti ini? Silakan Ibu Evi. Iya, baik. Eh sesuai dengan zamannya. Nah, sekarang kalau misalnya sesuai dengan zamannya adalah ketika kita sudah tidak berada di zamannya dari sahabat Nabi Ali, berarti kita harus sesuaikan dengan zaman kita sekarang. Karena itu dituntut untuk itu. Ya. Ketika kita sudah memasuki abad 20 pun gitu ya, itu sudah apa namanya? Dari yang teknologi yang tidak ada teknologi sampai sekarang ini dengan adanya teknologi, bahkan usia di bawah 5 tahun pun itu sudah mengenal gadget atau HP gitu ya, atau yang namanya mereka bisa mengotak-ngatik HP sendiri untuk mencari YouTube. Itu bagaimana? Nah, kalau misalnya zamannya seperti itu, kita sesuaikan. Ini mau menurut ini ya, apa namanya, persepsi saya gitu ya, persepsi saya saja. Itu bukan sesuatu yang, karena kita kan hanya ingin men-share ini ya, otak nih. Jadi menurut persepsi saya adalah ketika kalau misalnya kita sudah ada di zaman teknologi yang demikian canggih, apakah si anak harus dikekang tidak boleh ada teknologi? Tidak juga. Nah, tetapi peran orang tua itu adalah kontrol paling utama. Ketika si anak kalau misalnya apa-apa aku mau HP, aku mau lihat televisi, aku mau lihat YouTube, bagaimana kontrol seorang tua? Gitu. Apa namanya? Untuk menghindari apa teknologi itu tidak mungkin, karena mau nggak mau nanti ketika dia dewasa pun dia akan mengenal teknologi itu gitu. Kemudian ini kan masih dini sekali gitu. Nah, bagaimana caranya? Pengalihan. Jadi kalau misalnya ini yang usia dini ya Bu ya, dari usia dini, karena kita melihat di rentannya banget tuh di usia dini nih. Ketika misalnya si anak sudah kenal yang namanya HP, bagaimana cara mengalihkannya? Sebenarnya cara mengalihkan itu apa namanya, tidak sulit sekali. Misalnya dari HP, kemudian apa yang dia senangi. Tapi makanya kadang-kadang kita harus bisa menyiapkan juga, harus menyiapkan yang namanya alat permainan edukasinya yang di rumah, yang bisa mengasah otaknya dia. Jadi jangan sampai gini, Dek, Kak, kamu nggak boleh pegang HP, kamu nggak boleh nonton televisi, tapi ibu tidak menyediakan apa-apa. Jong nanti buat si anak. Anak akan menganga. Lalu aku mau apa, Bu? Gitu kan. Kamu belajar aja. Oh no. Belajar juga ada waktunya. Jadi ketika misalnya kita mau menginginkan si anak, ibaratnya memfilter ya, karena itu tidak bisa kita kita apa namanya, tidak bisa kita batasin harus ini. Nah, jadi difilter. Oke deh, kamu boleh apa namanya, mau menonton apa, dampingi menonton YouTube. Oke, tentang apa? Nah, kemarin saya menceritakan bagaimana memperkenalkan sosok tokoh-tokoh agama, apa namanya, seorang pejuang Islam gitu ya, seperti Khalid bin Walid. Itu silakan nonton yang ini aja yuk deh, atau nonton sahabat-sahabat Nabi. Nah, itu jadi lebih kepada apa namanya, kita mengikuti zaman nggak ya, mengikuti zaman, tapi bagaimana cara kita memfilter, bagaimana cara orang tua nanti mengontrol anaknya itu, karena jangan sampai eh, kontrol orang tua itu lepas sampai si anak tidak patuh lagi kepada orang tuanya. Kita harus tetap pegang kontrol itu. Dengan itu anak anak lebih terarah. Dek, kamu ini. Kemudian terapkanlah rule-rule atau peraturan-peraturan. Setidaknya kalau misalnya kan ada aturannya juga ya Bu, ketika seorang anak itu memegang gadget atau HP itu berapa lama. Ya, nah itu diterapkan aturan seperti itu. Misalnya 1 jam. Oke, dari jam berapa? Dari jam 10 sampai jam 11 ya. Setelah itu 1 hari. Kemudian apa? Ibu harus memberikan kreasi yang banyak buat anak. Ayo main apa? Ayo main apa? Kalau anak yang sudah terlatih seperti itu, nanti dia akan
aktif sendiri. Dia bahkan akan tahu, aku mau main ini kemah-kemahan, padahal kemah di dalam rumah. Nah, coba bayangkan kemah di dalam rumah pakai anduk, pakai spray segala macam. Biarkan semuanya berantakan. Nah, nanti juga akan kita bereskan. Seperti itu. Begitu Ibu Nurhayati. Ya, terima kasih Bu Evi. Itu kepada Ibu Dewi Ranti, jawaban yang dari Ibu Evi memang benar bahwa segala sesuatunya benar yang dikatakan bahwa anak kita harus kita didik dari zamannya, tapi tidak lepas kontrol dari kita selaku orang tuanya. Fasilitas jangan selalu mendominasi untuk anak-anak sehingga kita lepas dari kontrolnya. Ini mungkin pembelajaran bagi kita, Bapak Ibu yang memiliki balita, bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak usia dini. Kita bukan membatasi anak-anak, tapi kita menjadi kontrol bagi anak-anak kita supaya dia mengikuti masa zamannya. Kita mengenal bahwa pendidikan itu dimulai dari keluarga, pendidikan informal dulu. Di keluarga kalau sudah kita tanamkan kedisiplinan bagi anak-anak kita, insya Allah anak-anak kita baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal, mereka akan tetap dengan kaidah-kaidah dan norma-norma yang sudah kita tanamkan. Itu Ya, baik Bapak Ibu, masih ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Mungkin nanti tidak terlalu banyak ya Bu. Kalau saya lihat sekarang sudah agak mendekati jam 2 ya Bu ya. Ya, betul, betul, betul Bu Evi. Ya. Mungkin Oh, satu bagaimana? kalau misalnya ada satu saja, kalau tidak ada mungkin bisa dicukupkan Bu Nurhayati. Baik, Ibu Evi. Bapak Ibu yang berbahagia, Jabar 32, mungkin karena waktunya juga 1:53, di chat sudah saya kirimkan untuk presensi kita sesi ini. Silakan Bapak Ibu mengisi presensinya, dan presensi akan saya tutup 10 menit dari jam 2. 14.10 saya akan tutup presensi. Semoga Bapak Ibu bisa mengikuti dan mengisi presensi. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Agung Hidayat, kepada Ibu Dede, Ibu Dewi Ranti, Ibu Bapak Dirgawara, Ibu Evi Kusuma sebagai presenter, Pak Francisco, Bu Harimeti Suci, Bu Haryati, Pak Indras, Kong Charman, halo Kong, Pak Eko, instruktur hebat, dengan Kong Charman, Pak MFF Jaidan, Bu Nur Siti, Pak Wawan Panderkrop, ini kayaknya Pak Arif ya, mohon izin, yang sudah mengikuti sesi ini. Bapak Ibu yang berbahagia, saya dengan Bu Evi tidak ada artinya apa-apa kalau tanpa support dari Bapak Ibu sekalian. Kami tutup sesi meeting room hari ini dengan ucapan terima kasih dan mohon maaf jika kami berdua mengucapkan kata yang salah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.